Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Ahwan, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Bidata Pasuruan. Di semester ganjil ini, saya memegang mata kuliah Corporate Social Responsibility atau CSR. Mata kuliah Corporate Social Responsibility ini adalah mata kuliah yang akan membekali mahasiswa tentang bagaimana memahami konsep CSR, kemudian bagaimana memahami tentang merancang program CSR, memahami tentang bagaimana merencanakan dan memanage program CSR, serta bagaimana implementasi program CSR di perusahaan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan materi kita di mata kuliah CSR, Corporate Social Responsibility ya. Oke, next. Nah, ini kita sudah sampai pada tahapan memahami program CSR ya. Setelah memahami konsep dasar CSR, kita akan memahami tentang program CSR. Nah, di program CSR itu ada apa saja jenisnya, lantas kemudian bagaimana nanti menyusun program CSR itu, ada beberapa tahapan dalam menyusun program CSR. Nah, itu masuk di fokus utama pembahasan kita yang kedua ini ya. Perusahaan dalam pengelolaan program CSR-nya itu secara jenis ya, itu ada dua, ya kan? Ada Komdev, ada charity. Nah, kalau charity itu adalah sifatnya adalah bantuan secara langsung ya, sebagaimana yang saya singgung di awal-awal itu ya. Sifatnya adalah bantuan secara langsung. Misalnya ada bencana, kemudian memberikan sumbangan, kemudian bisa jadi sumbangan untuk infrastruktur sekolah ya, untuk desa misalnya bedah rumah atau apa, itu sifatnya adalah charity ya, sumbangan langsung ya, amal ya ibaratnya gitu ya. Nah, itu juga masuk dari program CSR secara jenis itu. Nah, program CSR yang cukup agak rumit bagaimana cara mengelolanya adalah program CSR yang dalam jenis Komdev atau Community Development. Nah, untuk menuju community development itu, merancang program Komdev itu tidak kemudian serta-merta perusahaan itu menentukan daerah tertentu, kemudian langsung berinisiatif untuk membuat program sesuai dengan inisiatifnya sendiri, tapi tidak seperti itu. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya? Ada beberapa tahapan ya teman-teman untuk merancang sebuah program community development itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak program Komdev itu disusun tanpa berdasarkan sebuah kajian. Nah, itu ya. Jadi program Komdev itu disusun berdasarkan sebuah kajian gitu. Nah, jadi misalnya di Komdev tahapan pra-program ya, di tahapan pra-program. Tahapan pra-program itu sebenarnya adalah tahapan penelitian ya. Tahapan penelitian. Jadi sebuah perusahaan itu untuk membuat sebuah program community development itu harus berbasis pada penelitian. Nah, penelitian inilah yang nanti akan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, karena program community development itu harus berbasis pada persoalan real di masyarakat. Jadi harus persoalan real di masyarakat gitu ya. Nah, maka kemudian diperlukan social analysis. Ya, analisis sosial, social mapping atau pemetaan sosial ya, atau rapid assessment atau penelitian secara cepat ya. Nah, pada prinsipnya di pra-program itu untuk menyusun sebuah program community development itu harus dilakukan penelitian ya. Nah, dari penelitian itu misalnya dari social mapping, pemetaan ya, pemetaan masalahnya, pemetaan potensi SDM, pemetaan persoalan sosial, pemetaan persoalan lingkungan, pemetaan persoalan ekonomi, ya, sumber daya,
Nah, itu teropong semua, kemudian akhirnya menghasilkan rekomendasi program. Nah, ini loh titik mula awal masuk bagaimana program Komdev itu dibuat. Program Komdev itu disusun oleh perusahaan. Jadi ada rekomendasi. Nah, jadi misalnya di di Komdev tahapan pra-program ya, di tahapan pra-program. Tahapan pra-program itu sebenarnya adalah tahapan penelitian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya akan memaparkan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Zen, yaitu Corporate Social Responsibility. Next. Nah, di sini saya pakai 3 perusahaan, yaitu Pertamina, Samsung, dan Sido Muncul. Next. Yang pertama dari PT Pertamina Persero. Program CSR-nya bernama Pertamina Village atau Desa Binaan Pertamina. Yang tempat pelaksanaannya diadakan di 62 desa di Indonesia. Next. Di bawah program Pertamina Berdikari, Pertamina merancang program Pertamina Village atau Desa Binaan. Program ini memanfaatkan potensi unggulan desa yang terintegrasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Di tahun 2019, Pertamina mengelola sebanyak 62 desa binaan di seluruh Indonesia yang dikembangkan melalui 131 program yang meliputi program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan, dan program lingkungan, dan program pendidikan. Next. 4 program unggulan dari Pertamina Village, yaitu yang pertama Sentra Pemberdayaan Tani. Sentra Pemberdayaan Tani dipusatkan di Desa Ngelanggeran, Yogyakarta, yang merupakan desa unggulan sentra pertanian. Kemudian yang kedua yaitu desa wisata yang dikembangkan di wilayah yang menjadi destinasi wisata agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari kunjungan wisatawan. Beberapa tempat pemberdayaannya adalah salah satunya Desa Wisata Bel 2 Edupark Boyolali. Kemudian yang selanjutnya yaitu kawasan ekonomi masyarakat dikembangkan melalui kerjasama dengan Flipmas yang membantu masyarakat desa agar dapat mendunia. Salah satu desa binaannya adalah Desa Kolok di Provinsi Bali. Kemudian yang terakhir yaitu Desa Tanggap Darurat dikembangkan dengan melatih warga desa agar sigap menghadapi bencana yang akan datang. Salah satu desa binaannya adalah Kampung Hijau HSSE di TBBM Surabaya. Next. Sasaran program dari Pertamina Village yaitu desa dengan potensi pertanian untuk dikembangkan pertaniannya, kemudian desa dengan potensi wisata agar dapat mengundang wisatawan yang hadir sehingga mendongkrak perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu desa dengan potensi SDM yang belum terlatih. Yang terakhir yaitu desa yang sering mengalami bencana dan masyarakatnya belum teredukasi untuk menghadapi bencana yang datang. Next. Capaian program Pertamina Village yang pertama berhasil memberdayakan 62 desa dan melibatkan 43.000 masyarakat serta menghasilkan 131 diversifikasi produk. Yang kedua yaitu berhasil menciptakan ketercapaian dan ketahanan energi pangan. Yang ketiga berhasil mengelola potensi desa yang tadinya tidak produktif menjadi lebih produktif dengan dijadikannya desa tersebut menjadi desa wisata yang banyak mendatangkan wisatawan sehingga mendongkrak ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu berhasil mengembangkan potensi unggulan masyarakat. Yang terakhir berhasil menjadikan kampung HSSE sebagai desa dengan percontohan tanggap darurat bencana di Indonesia. Next. Sumber ini saya ambil dari media resmi CSR Pertamina. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya mau merespon ya. Jadi Pertamina ini tadi mengambil beberapa program mulai dari desa tanggap bencana. Apa tadi ya yang atas tadi? Iya, Bapak. Desa potensi pertanian, desa ada tanggap wisata. bencana, ada desa dengan potensi wisata. Nah, sesuai kan teman-teman dengan ini ya, dengan kebutuhan real masyarakat. Makanya tadi saya ngomong, basisnya ada 2. Potensi atau masalah, kan gitu ya yang dikembangkan. Nah, ini semua berbasis pada hasil kajian. Kajiannya social mapping itu. Misalnya ketemu desa dengan dengan kerawanan bencana misalnya ya. Itu berarti
di desa itu ditemukan bahwa desa yang cukup beresiko ya, sehingga kemudian masyarakat perlu diedukasi untuk tanggap bencana. Misalnya kayak desa di lereng Gunung Merapi, misalnya Gunung Bromo dan seterusnya. Itu juga ada sisi bisa jadi ada sisi potensi wisata, tapi juga daerah rawan bencana. Sehingga kemudian program itu menyasar ke sana dan ada upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sana.